Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2026. Marilah kita terlebih dahulu menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Sutoyo. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita melalui renungan harian hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di dalam bahasa Batak Toba dikatakan, "Gawe didok Yesus matu ibana. Au do dalani dohot hasitongan, dohot hangoluan. Dangadong nasahat tu amai, ia so marhite sianau." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ayat ini adalah salah satu pernyataan "Aku adalah" yang paling sentral dalam kekristenan. Yesus adalah satu-satunya jembatan penghubung antara manusia yang berdosa dengan Allah Bapa. Tidak ada jalan lain menuju keselamatan atau ke surga. Yesus adalah wujud dari kebenaran Allah. Di dalam Dia tidak ada kepalsuan, dan pengajarannya adalah pedoman hidup yang pasti di tengah dunia yang penuh kebohongan. Yesus bukan hanya memberikan kehidupan yang kekal, tetapi Dialah sumber kehidupan itu sendiri. Percaya kepadanya membebaskan manusia dari kuasa maut. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjadikan Yesus sebagai teladan, yakni membaca firman serta meneladani perbuatannya dalam interaksi sosial dan pekerjaan sehari-hari. Menghindari kecemasan, tetapi percaya sepenuhnya bahwa arah hidup yang dituntun oleh Yesus adalah yang terbaik, sehingga menghilangkan ketakutan akan masa depan. Bersaksi dengan kasih, menjadikan kebenaran Kristus sebagai motivasi untuk membagikan kasih dan kebenarannya kepada sesama, bukan sebagai alat untuk menghakimi atau merasa lebih tinggi dari orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, melalui nats firman Tuhan pada hari ini kita diajak untuk merenungkan bahwa kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Yesus sebagai jalan utama dalam mengambil setiap keputusan hidup dan bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Di tengah arus dunia yang membingungkan, kita juga harus menjadikan kebenaran Kristus sebagai standar moral dan gaya hidup kita yang memancarkan kehidupan dan pengharapan yang telah Yesus berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup, agar kami dapat mengenal dan datang kepadamu. Mampukan kami ya Bapa, agar selalu berjalan di jalan-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu, dan memancarkan kasih-Mu dalam setiap langkah kami. Pimpinlah pikiran kami agar selalu seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit dan rindu akan kesembuhan,
Engkau ya Tuhan, tabib yang ajaib, jamah, dan berkati mereka dengan jamahan tangan-Mu yang penuh kuasa, agar mereka menerima kesembuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mohon ampun akan dosa kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami yang kami sampaikan dalam satu nama, Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat beraktivitas. Shalom. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.